Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Masyarakat 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Pendidikan Multiliterasi yang diampu oleh Bapak Dr. Karnadi MSI akan memaparkan video literasi kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak bulan Maret 2020 begitu drastis merubah tatanan hidup, kebiasaan, perekonomian, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bersumber dari Wikipedia, terhitung angka total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 587.000 kasus, dengan penambahan 5.754 kasus pada video ini dibuat, yaitu tanggal 7 Desember 2020, dengan total 483.000 kasus sembuh dan 18.000 kasus meninggal dunia. Tentu saja, angka penambahan kasus baru per hari dan angka kasus meninggal dunia membuat kita semua khawatir, cemas, dan takut dengan keadaan seperti saat ini. Lalu, sebagai masyarakat, apa yang harus dilakukan agar kita semua dapat bertahan dan terhindar dari pandemi ini? Literasi kesehatan. Menurut World Health Organization atau WHO, literasi kesehatan dianggap sebagai keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mendapatkan akses kesehatan memadai, memahami, dan menggunakan informasi dengan baik untuk menjaga kesehatan. Pendidikan kesehatan dalam pemahaman yang lebih komprehensif ini bertujuan untuk mempengaruhi tidak hanya keputusan gaya hidup individu, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan faktor penentu kesehatan dan mendorong tindakan individu dan kolektif yang dapat mengarah pada modifikasi faktor penentu ini. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan dicapai melalui metode yang melampaui penyebaran informasi dan memerlukan interaksi, partisipasi, dan analisis kritis. Pendidikan kesehatan tersebut mengarah pada literasi kesehatan yang mengarah pada manfaat pribadi serta sosial, seperti dengan memungkinkan tindakan masyarakat yang efektif dan juga berkontribusi pada pengembangan modal sosial. Ada beberapa upaya pemerintah dalam mengembangkan minat literasi kesehatan masyarakat. Di antaranya yang pertama yaitu kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Yang kedua, kebijakan dana alokasi khusus atau DAK fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat sebagai upaya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, perluasan kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi daerah. Apa pengaruh informasi COVID-19 terhadap minat literasi kesehatan? Literasi kesehatan dianggap penting untuk dikuasai masyarakat. Literasi kesehatan mendorong kita memiliki kemampuan untuk memilah dan menentukan mana informasi kesehatan yang seharusnya diterima dan dijadikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Literasi dapat membantu menyelesaikan beberapa kondisi terkait kesehatan kita. Beberapa masalah penting terkait kondisi kesehatan yang buruk dapat terlihat dari rendahnya keterbacaan teks-teks kesehatan yang ada di masyarakat, komunikasi yang kurang baik antara dokter dan pasien, hingga upaya pencegahan pendeteksian dini sebuah penyakit yang kadang tidak dimengerti oleh pasien. Nah, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, apa saja sih upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan minat literasi kesehatan masyarakat? Untuk pemerintah dapat memperbaiki materi literasi dan informasi terkait COVID-19 agar tidak berbelit-belit dan mudah dipahami masyarakat.
Komunitas-komunitas bergiat di sosial media membuat kampanye pencegahan penularan COVID-19. Dan bagi masyarakat, mampu memilah literatur yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang konkret mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Mampu menyaring informasi yang baik dan buruk, tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax, dan yang paling penting, jadikanlah membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay safe!